Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 26 November 2020. Mari kita mempersiapkan bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 27. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami datang memohon kepadamu saat ini untuk penyertaan dan pemeliharaanmu kepada kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami di pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami hendak mengawali dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya bahwa dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, firman Tuhan ini akan senantiasa menuntun mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan juga yang akan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, dan bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 27, firman Tuhan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 27, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema gerbang pemeriksaan. Telah beberapa waktu lamanya dunia bergumul bersama dalam menghadapi pandemi virus corona. Nyata bahwa banyak orang semakin takut karena jumlah yang terpapar positif terus meningkat. Sejumlah daerah melakukan lockdown dan pemeriksaan ketat di perbatasan kota. Untuk masuk dalam satu wilayah pemerintahan, maka kita perlu melalui pemeriksaan yang ketat di gerbang pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan mulai mencuci tangan, penyemprotan barang bawaan dan kendaraan, pengukur suhu badan, menunjukkan surat keterangan sehat, dan surat izin perjalanan. Jika semua protokol itu dilakukan,
maka kita dapat masuk dalam wilayah tersebut. Demikian pula gambaran kota Yerusalem yang baru, yang penuh dengan kemuliaan Allah itu. Kota itu memiliki gerbang yang akan memeriksa orang yang akan masuk ke dalamnya. Tentu semua orang ingin masuk ke kota yang sangat indah itu. Tidak ada lagi bait suci, matahari, bulan, karena Anak Domba Allah sendirilah yang menjadi bait suci dan menjadi terang. Raja-raja akan membawa kekayaan dan kuasa mereka di bawah kakinya. Orang yang ingin masuk ke dalamnya harus melalui gerbang pemeriksaan. Protokolnya ialah tidak dapat masuk yang najis, kekejian, atau dusta. Sebaliknya yang boleh masuk adalah orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan, yaitu yang dengan iman percaya kepada Sang Anak Domba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sepatutnya lah kita hidup kudus sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Iman percaya yang dibangun melalui perbuatan akan menopang kita melalui gerbang pemeriksaan untuk masuk ke kota yang penuh kemuliaan Tuhan. Yakinlah bahwa dalam Kristus Yesus kita bebas masuk di gerbang pemeriksaan akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mengawali kehidupan kami dengan membaca firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini akan senantiasa menjadi pedoman, menjadi terang di dalam segala kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh memurnikan kehidupan kami dengan firman-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami datang berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam segala kehidupan yang dijalani, di dalam setiap rencana-rencana yang telah dirancangkan pada hari ini, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang ditekuni, pendidikan anak cucu, bahkan apapun yang telah dirancangkan saat ini, Tuhan campur tanganlah di dalamnya, supaya dapat mendatangkan kebaikan serta berkat di dalam kehidupan jemaat-Mu. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Kami juga tetap berdoa kepadamu Tuhan, jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, menghadapi persoalan, Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami mau serahkan kekasih-kekasih kami ini. Biarlah Engkau yang selalu menopang, memberikan kekuatan dan pengharapan, supaya mereka dapat dilepaskan dari persoalan, diganti dengan kehidupan yang penuh sukacita. Bapa di dalam sorga, saat ini juga Tuhan kami datang berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia hari ini. Kami berdoa buat Robert Sama Panjang, Ayub Sanda, Herianto, Ferdian Eskasa. Berkatilah mereka yang berulang tahun kelahiran hari ini. Berkati juga yang berulang tahun pernikahan.
yang sukses dan berhasil dalam pendidikan, dalam pekerjaan usaha, sembuh dari sakit, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan senantiasa memampukan jemaat-Mu untuk mengucap syukur kepadamu. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga Tuhan kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit dalam masa pemulihan perawatan, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami memohon kepadamu Engkau hadir untuk melawat mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Kami tetap mendoakan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sementara dirawat di rumah sakit. Berdoa buat Nyonya JT Pasapan yang ada di rumah sakit Stella Maris. Kami juga berdoa bagi Ibu Mangiwa sektor 3 yang juga sementara dalam perawatan di rumah sakit Siloam. Kami juga berdoa jemaat Tuhan yang masih dalam proses pemulihan. Bapak Simon Petrus, Bapak Dawal Mangera, Bapak Yusuf Duma, Ibu Ruth Linggi Allo, Ibu Dewi Tolonglangi, Bapak Robi, dan juga kami berdoa buat Bapak dan Nyonya Herman Kuru, Saudara Vektor, Ibu Simon Seba, Bapak Benyamin Kasa, Bapak J Tampang Rapa, Bapak Yohanes Kondo, Ibu Adolfina Parorongan, Ibu Empayung Tasik, Ibu Dina Toding Labi. Berkatilah mereka yang bergumul karena sakit. Hadirlah Tuhan di sana untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi yang mengalami sakit dalam masa tua. Kami sungguh percaya Engkau hadir di sana untuk menopang dan memberikan pengharapan, sehingga dalam kelemahan mereka senantiasa merasakan kekuatan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID yang masih berlangsung saat ini. Tuhan tolong Engkau berkati setiap orang yang Tuhan berikan tanggung jawab, baik dalam pemerintahan, tenaga medis, tenaga peneliti, bahkan siapapun yang terlibat. Tuhan Engkau berkati, supaya pada waktunya pandemi ini dapat ditangani dengan baik, dan kami boleh dilepaskan dari pandemi ini, diganti dengan sukacita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.